Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, salam satu Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Para sahabat, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa debat saya pada sesi kali ini mungkin agak banyak bercanda gitu ya. Tapi insya Allah materi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita dan untuk generasi kita selanjutnya, di mana materi ini membahas tentang benarkah Kristen itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sahabat sekalian, di penghujung daripada diskusi saya itu masuk debaters. Menurut dia adalah seorang relawan dari gereja. Sesi mendengarnya suaranya mirip suara Tamparagi, ya kan. Sayang sekali dia hanya sebentar, dan setelah saya ajak berulang kali untuk menggunakan VN nanggapin saya, ternyata dia lebih menggunakan ketikan. Karena apa yang dia sampaikan itu dapat kita tepis, dapat kita sanggah dengan baik. Dia pikirnya meskipun itu adalah rumah mereka, grup Kristen, tapi kita mampu untuk melayani mereka berdiskusi selama mereka mau berdiskusi. Jika mereka ingin membahas level rendah, kita ikuti iramanya. Membahas sesuatu yang jauh lebih tinggi pun kita ikuti iramanya. Tapi sayangnya teman-teman di grup berharap bahwa relawan Kristus ini menyempatkan waktu untuk berdiskusi, tapi kayaknya dia juga angkat tangan. Mudah-mudahan keesokan harinya beliau itu ada waktu mempersiapkan diri untuk bisa berdiskusi. Dan insya Allah saya akan melayani beliau, karena mendengarkan dari vokalnya kelihatannya itu adalah Tamparagi. Artinya ya setidaknya lebih paham lah gospel daripada Kristen-Kristen yang lain. Mungkin seperti itu pengantar saya, para sahabat. Terakhir saya minta kepada anda semua, kepada sahabat saya semua, untuk mengikhlaskan waktunya, mengikhlaskan kuotanya ya, untuk jangan bagian iklannya itu di skip. Luangkan waktu sejenak. Iklannya pun kan tidak lama ya kan, paling juga sekian detik. Saya harap diikhlaskan itu, karena channel ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Channel ini saya sudah sampaikan kepada admin bahwa hasil yang dihasilkan oleh channel Zulkifli M. Abbas ini tolong digunakan sebermanfaat mungkin, karena di dalamnya itu banyak manusia yang meluangkan waktu, tenaga, harta untuk menyimak paparan-paparan yang menurut saya sih masih banyak yang jauh lebih berkelas materinya. Namun mungkin karena rekan-rekan sekalian, para sahabat sekalian merasa merasa dekat atau merasa senang dengan saya, sehingga mereka setia menanti setiap konten yang akan diunggah di channel Zulkifli ini. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, ikhlaskan iklannya, jangan di skip, karena itu bisa membangun amal-amal jariah para sahabat sekalian yang tidak bisa saya ungkap di sini, karena ini adalah merupakan sebuah misi dakwah ya. Jadi bukan untuk pribadi saya, tetapi insya Allah bermanfaat ketika para sahabat sekalian mengikhlaskannya. Saya kira seperti itu ya. Harapan saya para sahabatku sekalian bisa memahami ini. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Saya akhiri,
Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu fitnah saya. Kamu bilang dua Tuhan, tapi saya nggak tulis dua Tuhan loh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti satu ehad dalam kesatuan jamak. Tuhan kami satu, bukan tiga, bukan dua, satu. Paham? Kalau Tuhanmu satu, ya kamu harus korbankan yang dua. Karena Bapa bukan Yesus, Bapa juga bukan Roh Kudus. Demikian juga sebaliknya. Yesus bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan Bapa. Roh Kudus juga bukan Yesus, Yesus juga bukan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhanmu cuma satu, ya dipilih dong. Jangan serakah gitu, napa? Tuhan lo, ya jelas, sembah batu, sembah Ka'bah, sembah bulan sabit, lambangnya masih dipakai di masjid-masjid di seluruh dunia. Itu nggak pagan. Emang batu bisa hapus dosa? Emang batu bisa ngomong? Emang batu itu Tuhan? Mikir. Tentukan dulu Tuhanmu itu yang mana. Nggak usah panik kayak gini. Tuhan kamu yang mana, Bapa atau Yesus atau Roh Kudus, atau tiga-tiganya gitu loh. Nah, kalau tiga-tiganya berarti kamu nggak boleh ngaku bahwa Tuhanmu hanya satu, karena yang duanya ntar cemburu gitu loh. Buktinya ada, nah saya ini ya, buktinya manuskripnya, penulis-penulisnya ada, dan buktinya tersimpan rapi di Museum Sejarah Israel. Buktinya kalian mana di Arab? Mana buktinya? Kitab aslinya mana? Kenapa kalian pakai kitab asli dari Hafs tahun 1929? Itu kan udah banyak sesat. Sorry, saya nggak panik. Saya cuma jelaskan dan bantah argumen kalian. Karena saya tahu Tuhannya saya tahu Alkitab saya. Kok repot banget sih kalian usir dengan Tuhan saya? Kalau Yesus hidup ya hidup lah, sampai sekarang buktinya ada. Buktinya saya kirim kemarin tadi apa? Pengaruh Trans TV. Peserta Kristen tidak kerasukan setan, peserta Islam kerasukan setan. Karena dia memuji Tuhan dan berdoa, dan ada kuasa power nama Yesus itu dimuliakan. Oke? Nah, kalau demikian berarti Tuhan kamu Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, ya toh? Nah, sekarang kelak yang diusir oleh Yesus, apa benar mereka yang mengusir setan atas nama Yesus? Benar nggak? Tuhan kami satu, Esa, Ehad dalam bahasa Ibrani, tunggal dalam kesatuan jamak. Ya, Bapa, Putra, Yesus. Bapa mengangkat anaknya sebagai Yesus sebagai putra dan menjelma sebagai manusia. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong. Bukan roh penolong itu Muhammad, bukan. Itu yang di kitab kalian katakan itu penolong, itu bukan Muhammad, sorry. Tapi Roh Kudus penolong yang menuntun setiap perjalanan Yesus di dalam dunia. Lambang Roh Kudus adalah pada waktu saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada lambang burung merpati. Roh Kudus lambang seperti itu. Angin, air, burung, dan desawan. Itu lambang Roh Kudus. Oke? Loh, gimana ceritanya kamu katakan Tuhan kamu satu, sementara Yesus juga itu adalah Tuhan, Bapa juga adalah Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan, dan ketiga-tiganya kamu tuhankan, dan ketiga-tiganya adalah esensi yang berdiri sendiri. Ya, mereka berbeda wilayah kekuasaan, mereka berbeda wujud, mereka berbeda sifat, mereka berbeda pribadi. Nah, kamu katakan satu itu gimana ceritanya? Bapa, Anak, Roh Kudus, itu aja sudah tiga. Piye toh? Maaf, Yesus bisa disebut sebagai Nabi, Mesias, Rabi, utusan, Mesias, sebab dia Allah Immanuel, Allah yang memberkati kami. Oke, jadi jangan kalian buat kami untuk dipengaruhi oleh kalian. Kami tetap pegang prinsip kami tetap pegang Alkitab kami, karena Alkitab kami yang diajarkan itulah hal kebenaran.
bukan pembelaan, bukan pembenaran. Oke. Kamu bisa menobatkan jutaan predikat terhadap Yesus, pangkat terhadap Yesus. Bisa kamu sebut nabi, bisa kamu sebut rasul, bisa kamu sebut Emmanuel, bisa kamu sebut Yesaya, bisa kamu sebut apapun itu. Yang pastinya, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Berarti Tuhanmu memang 3. Satu itu Tuhan kami dan 3 pribadi. Ya, Allah Bapa punya pribadinya masing, tugas masing-masing. Putra Yesus punya tugas masing-masing. Roh Kudus punya tugas masing-masing. Jelas. Satu Tuhan. Oke? Loh, kalau 3 pribadi berarti itu bukan satu. Yang kamu maksud satu itu apanya? Ayo, apanya yang kamu maksud satu kalau pribadinya ternyata 3? Coba jelaskan. Kalau nggak terima ya udah, bahas aja kitab kalian. Kenapa repot-repot bahas Tuhan kami satu? Itu kan sifat dan pribadi masing-masing di dalam diri Tuhan. Oke? Kalau kalian kan tidak. Allah langsung Muhammad. Dan Muhammad tidak punya roh. Makanya tidak pernah ditolong sama Roh Kudus. Yang melainkan Roh Kudus. Makanya sifatnya itu kelakuannya buruk dan bejat, suka memperkosa, merampok semuanya. Makanya tidak bisa diangkat jadi Tuhan. Makanya tidak layak diangkat jadi rasul. Karena sifat dan kelakuannya tidak mencerminkan teladan bagi umatnya. Itu yang kalian ikut hingga sekarang. Waras dong, kalau zaman sekarang itu Muhammad hukuman mati. Paham ya? Kok jadi keserupan kayak gitu sih? Pertanyaan saya kan bagus. Buktikan dong kebenaran yang kalian punya. Kenapa jadi baliknya menghujat? Katanya Tuhan kamu satu, tapi pribadinya 3. Nah, satunya itu apa? Satu nusa satu bangsa? Atau apa nih ceritanya? Tuhan saya satu, tapi pribadinya 3. Itu gimana ceritanya? Coba jelasin aja dulu. Nggak usah kesurupan lah. Ini kan grup Kristen ya kan? Nah, saya berharap kalian itu adalah orang-orang yang cerdas mewakili agama kalian untuk menerangkan sisi ketuhanan dari sembahan kalian. Cobalah, saya mengajak Anda semua berdiskusi dengan baik, bukan hujat-hujatan. Iya kan? Apalagi nama saudara adalah I love Yesus. Nah, kalau Anda cinta Yesus, maka harusnya Anda mengamalkan, melakukan ajaran Yesus. Kalau Yesus sih jelas. Yesus mengatakan Tuhan itu satu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus dirinya. Nah, sekarang kamu katakan Yesus itu juga Tuhan. Berarti gagal dong, gugur dong perkataan Yesus. Karena ternyata Yesus juga Tuhan. Berarti sudah 2. Belum lagi kau katakan Roh Kudus juga Tuhan. Berarti kan 3. Nah, sekarang yang kamu maksud satu itu apa? Coba jelasin. Bapak dan aku adalah satu. Bapak dan Yesus adalah satu. Oke, itu jawabannya. Jadi pahami Alkitab. Kalau kalian belum pahami, nggak usah bahas Alkitab. Karena Alkitab itu simpel bahasnya. Tidak pakai logika, tapi pakai Kristus yang tidak pernah terselami firman Tuhannya. Oke, pakai hikmat Tuhan. Makanya kami diberikan Roh Kudus untuk diberikan hikmat. Ada roh penolong lain, bukan seperti kalian tidak ada roh penolong lain, jadi sesat. Ya, justru karena saya tidak paham, maka saya tanya samamu yang paham. Nah, sekarang Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, berarti kan ada 2 di situ. Aku dan Bapa. Nah, itu udah 2. Tapi ada kata satu, tunggu dulu. Maksud Yesus mengatakan satu itu satu apa? Satu rumpun, satu keluarga, satu nusa dan satu bangsa, atau satu bahasa? Jelasin dulu dong. Karena kenapa? Yesus itu beda dengan Bapa. Bapa bukan Yesus, Yesus juga bukan Bapa. Nah, sekarang kamu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu apa dulu nih? Jelasin dulu dong. Kalian tidak bisa mengerti hal itu. Sudahlah, kalian nggak usah bahas masalah Tuhan kami. Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Dan terbukti Tuhan kami dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hidup. Tidak pernah mati. Buktikan bahwa Tuhan kalian hidup. Allah kalian hidup. Sampai sekarang kan Muhammad masih didoakan kan?
tidak yakin masuk surga dan ada di neraka. Dan Allah kalian itu pun disetir sama Muhammad. Seakan-akan Muhammad itu Tuhan. Mana fungsi Allah kalian? Mana fungsi Nabi kalian? Gak jelas. Makanya maaf ya, saya mantan dari murtadin. Makanya saya tinggalkan kalian itu, ajaran kalian ini, karena saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dapat hidayah, saya pindah. Kenapa? Saya alami di ajaran kalian tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera, dan mengerikan, membunuh, kafir, mengandung sama-sama manusia, terus seks bebas, mabok, segala macam. Makanya saya tinggalkan. Jadi saya bela Yesus karena saya tahu Yesus itu dahsyat dan Yesus itu berkuasa. Iblis pun takut kok dengan nama Yesus. Kamu yakin bahwa iblis takut dengan nama Muhammad? Kok dia bisa berteman dengan Muhammad? Kok jadi merepet sih? Santai aja, ini saya lagi bertanya samamu. Katanya Tuhanmu itu luar biasa, maha hidup. Nah, yang saya tahu, Tuhan kamu itu sesuai dengan kitabmu, ya, Wahyu 5 ayat 6, itu berupa roh-roh. Ada yang roh binatang, bertanduk 7, bermata 7. Kemudian 7 roh yang diutus ke muka bumi. Nah, itu Tuhanmu. Nah, sekarang ada lagi Yesus, itu juga Tuhanmu. Belum lagi merpati, itu juga Tuhanmu. Nah, yang mana yang Tuhanmu yang sebenarnya? Katanya satu. Nah, yang satu itu yang mana? Coba. Terangkan dulu. Jangan kesurupan dulu. Santai aja. Saya bukan penghujat. Santai. Ini kan rumah kalian. Saya tamu di sini. Saya pun bertanya yang sederhana. Katanya Tuhan kamu satu, tapi kamu menyebutnya ada Yesus juga. Itu gimana ceritanya? Sementara Yesus pun juga bertuhan. Nah, jelasin dong. Tuhan kamu satu itu maksudnya gimana? Udah buktikan manuskrip yang ada, nggak usah banyak ngoceh, nggak usah bahas Tuhan kami itu. Tuhan kami itu tidak bisa kalian mengerti, tidak bisa kalian pahami, oke? Manuskripnya mana? Manuskripnya, yo buktikan, kita kasih kalian, oke? Jangan banyak bacot. Loh, kok nggak bisa kami pahami? Apa alasannya? Ayo, apa alasannya sampai umat Islam tidak bisa memahami konsep ketuhananmu? Apa alasannya? Coba terangkan. Yang revisi Tuhan saya, kan saya bilang Tuhan saya satu, tapi dia memiliki 3 pribadi, fungsinya, kerjanya masing-masing. Oke, contoh, di dalam suatu keluarga, lu punya ayah, lu punya ibu, lu punya anak, tugasnya masing-masing kan. Itulah satu Tuhan, kepala keluarga, dan 2 lagi itu adalah sifatnya, dan satu yang bapak itu juga memiliki sifat. Oke, paham? Jelas? Ini kamu lagi jelaskan apa nih? Analogi apa yang sedang kamu pertontonkan ini? Kamu identikan Tuhanmu itu satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada tante, ada kakek, ada nenek, ada tetangga. Itu gimana ceritanya? Ya. Jadi maksudnya Tuhan kamu itu satu keluarga gitu, satu rumpun. Jadi Maria itu ibunya Tuhan, Yesus anaknya Tuhan, Bapak itu adalah bapaknya Tuhan, gitu maksudnya. Ntar lagi ada cucunya dong kalau gitu. Jadi maksud daripada Tuhanmu satu itu maksudnya apa? Terangkan dulu. Atau kamu mau bilang keluarga saya itu satu keluarga gitu, satu rumpun? Ayo, jujur dong. Ayat Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia meranakan anaknya yang tunggal. Itu ayat itu yang saya bisa jelaskan. Loh, berarti Tuhanmu membuat Tuhan baru, iya kan? Tuhanmu membuat Tuhan baru, sehingga Tuhan baru itu juga posisinya adalah Tuhan. Berarti kamu sudah memiliki 2 Tuhan. Benar nggak? Atau Anda punya asumsi lain? Ada cara Anda untuk salto dari pernyataan saya. Tuhanmu mengutus anaknya yang juga adalah Tuhan. Berarti benar kan?
Tuhan kamu itu bukan satu, tetapi dua. Nah, karena adanya Roh Kudus menjadi tiga. Ayo, jadi Tuhanmu itu bukan satu kan? Jujur aja, iya kan? Satu kepala keluarga, oke, tapi punya fungsi masing-masing. Anak belajar sebagai Roh Kudus, ibu kita ambil sebagai Yesus. Nah, bapak sebagai bapak kita, ayah kita sebagai bapak. Dan tiganya punya fungsi masing-masing. Tetapi Tuhan itu satu. Oke, paham sampai ke segitunya. Oh gitu. Jadi Bapak itu adalah Tuhan senior, Yesus itu Tuhan ibu, kemudian Roh Kudus itu Tuhan anak, gitu. Ada nggak Tuhan cucu? Nggak nyampe kalian otak kalian, oke? Tuhan kami Esa Ehad, satu dalam kesatuan jamak. Kesatuan jamak apa? Yang tadi saya sebutkan, sifat dan tugasnya masing-masing. Oke, paham nggak? Kalau nggak paham ya udah, nggak usah bahas lagi. Otak kalian cuma sampai segitu. Oke, karena Tuhan kami dahsyat, bukan seperti Tuhan kalian yang batu, Ka'bah, sama bulan sabit, yang tidak bisa berbicara sehingga Muhammad bikin Ka'bah dan batu itu sebagai Tuhan. Pada batu itu tidak bisa bicara, cuma mengusap, mencium, masa bisa hapus dosa? Sepulang dari Arab bisa berbuat dosa lagi dong. Enak banget ya jadi Islam seperti itu. Loh, saya sangat paham apa yang kamu katakan. Tuhan kalian itu jamak, ya toh? Tuhan kalian pertama mengutus Tuhan baru, yaitu anaknya, dan dia posisinya juga adalah Tuhan, ya toh? Berarti kan sudah dua nih ceritanya. Nah, Tuhan kalian itu jamak tetapi tunggal. Maksudnya Tuhan kalian itu membela diri, iya kan? Nah, memiliki tugas masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus yang adalah Tuhanmu itu, apakah dia adalah Bapa? Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu, apakah dia itu adalah Bapa? Coba Anda jelaskan ini. Siapa bilang tiga? Paham nggak? Ada jadi tubuh, jiwa, dan roh. Ayah, ibu, dan anak. Oke, kalau otak kalian nggak sampai ke situ ya udah mendingan diem. Nggak usah maksa logi, cocok logi. Oke, karena yang kami sembah Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus itu dahsyat dan memberkati setiap kami dan nyata, real, bisa kami lihat secara kasat mata. Oke, bukannya zat, bukannya abstrak, bukannya berupa batu. Maaf ya, Tuhan kami jelas dan Tuhan kami punya kuasa. Lupa sama tsunami Aceh, lupa sama hal-hal yang sudah Tuhan lakukan, lupa sama Ahmed Dedat yang menghina Yesus, dia mati lumpuh, lupa sama si Sagirnek yang sekarang dia kena kasus penipuan uang karena dia menghina Yesus. Itulah Allah kami, Allah berkuasa. Tuhan Yesus kami, Tuhan berkuasa. Roh Kudus kami juga berfungsi hingga sekarang. Loh, yang cocokologi kan situ. Tuhan kamu ayah, anak, dan roh. Nah, itu udah tiga. Iya tuh? Ya gimana ceritanya? Kamu katakan satu, tapi faktanya mulutmu mengatakan tiga. Ayah, ibu, anak. Yang ayah adalah Bapa. Yang ibu adalah Yesus. Yang anak adalah Roh Kudus. Kan tadi barusan kamu sebut. Nah, faktanya Yesus itu bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya. Bapa bukan Yesus. Bapa bukan Roh Kudus. Jadi Tuhanmu itu mau kamu larikan kemanapun, tetap tiga. Iya toh? Gimana kamu bisa menjelaskan ke kita bahwa Tuhan kamu itu satu? Sementara semakin kamu menjelaskan, semakin membuktikan Tuhanmu tiga. Aduh, gimana sih? Emang pengertian kamu Tuhan itu apa, bro? Coba luruskan dulu. Kamu bertanya, mendakwa tentang Alkitab, kamu harus ikut aturan Alkitab, bro, ya. Jangan bawa dogma Quran untuk membuat soalan kepada Alkitab. Jangan, ya. Kalau kau ingin mengkaji Alkitab, tentu takarannya, dalil dan buktinya kau harus ada perbandingan dari Alkitab, bukan Quran, ya. Paham ya, bro? Jadi saya tanya, pengertian kamu Tuhan itu apa? Coba jelaskan. Kamu mau mendefinisikan apapun tentang kata Tuhan,
Yang pasti orang Indonesia ketika menyebut kata Tuhan itu akan berpikir kepada Sang Pencipta. Itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun Tuhan tadinya berasal dari kata Tuhan, tetapi yang dimaksud daripada kata Tuhan secara umum itu adalah Sang Pencipta. Kalau Anda mau menyesatkan lagi dengan memberikan definisi lain, ya itu terserah Anda. Yang pastinya Tuhan yang kalian sembah itu bukan satu, tetapi ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ada tiga. Itu kan tuduhan Quran. Quran menuduh tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa mengetahui sejarah histori tentang Alkitab. Quran kan menuduh serampangan, bro. Itu kan tuduhan Quran, ya? Ya kan? Itu bukan tuduhan Al-Quran. Itu adalah fakta yang ada di lapangan yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quran. Itu bukan tuduhan. Itu fakta yang diterangkan kemudian. Bapa bukan Yesus. Bapa bukan Roh Kudus. Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus. Jadi tiga Tuhan. Anda tidak bisa lari dari kenyataan itu. Bahkan di dalam kitab Anda yang adalah ayat sisipan, di kitab Yohanes itu dikatakan ada tiga yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada tiga. Di dunia tiga Tuhanmu. Di surga pun tiga. Jadi mau kayak mana coba? Iya, karena pure love itu kisah cinta sejati saya temukan hanya di dalam Yesus. Karena dia berfungsi sebagai Bapak saya. Dia bisa mengerti segala keperluan saya, keluhan saya. Tanpa saya bicara pun, sampai saya teriak-teriak pun, seperti kalian pakai toa. Itu Yesus sudah di samping saya. Dan sudah ada di dalam kehidupan saya. Dan dia terus berbicara dalam roh. Apa yang saya harus lakukan. Makanya saya bilang Tuhan saya hidup di bumi dan di surga. Dan dia berkuasa di surga. Dan semua harus menyembah dia. Kalau Anda mau ke surga, harus datang ke jalan lurus itu. Siapa jalan lurus? Yesus. Menyembah Yesus, bukan menyembah kepada Nabi Muhammad, dan bukan menyembah kepada Allah yang kalian sembah itu berupa patung. Itu sesat, woi. Ya sudah, kalau gitu coba tanya Tuhan Yesusmu. Tuhan Yesus, gimana ceritanya saya harus menjelaskan ini kepada umat Islam, bahwa saya itu menuhankan satu Tuhan, sementara kau Yesus bukan Bapa, dan kamu bukan Roh Kudus Yesus. Nah, coba kamu tanya, supaya Yesus ngajarin kamu, ya. Tapi saya nggak tahu Yesus yang ngajarin kamu itu Yesus versi mana. Karena Yesus di Cina sipit matanya, kalau di Afrika botak, rambutnya kribo. Nggak tahu saya Yesus yang mana. Kamu pun nggak pernah tahu Yesus itu seperti apa. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Markus bahwa ketika ada orang yang mengatakan kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu ajaran Yesus, jelas mengatakan seperti itu. Kalau memang itu adalah ajaran Yesus. Nah sekarang coba kamu tanya kepada Yesus. Yesus, gimana ceritanya saya bisa menjelaskan kepada Zulkifli bahwa kamu itu adalah Bapa? Coba-coba. Apa jawaban Yesus? Maaf bro, saya tidak mau meladeni yang tidak paham Alkitab. Daripada nanti timbulnya berbantah-bantahan, mendingan kita clearkan. Bukan saya takut atau nggak bisa jawab, oke? Jawab dulu manuskrip saya. Dan saya udah jelaskan tadi kan ketuhanan dalam Kristen seperti apa. Dan itulah Tuhan kami, oke? Alasan apapun yang kalian bilang itu tidak masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami punya prinsip berdasarkan Alkitab. Yang jelas-jelas Alkitab adalah kebenaran. Ya udahlah, ya saya sangat maklum karena memang menjelaskan sesuatu yang tiga itu menjadi satu itu berat. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak mungkin itu. Hanya orang gila ya yang otaknya berisi abu gosok yang bisa mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu ya orang gila ya. Nah kalau Anda sudah angkat tangan,
Ya, silakan Anda istirahat. Tapi coba renungkan apa yang saya katakan kepada saudara, bahwa Yesus itu bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan Yesus. 3 entitas, 3 pribadi, 3 Tuhan, 3 esensi yang berbeda antara satu sama yang lain. Oke, silakan istirahat. Mudah-mudahan ada yang lebih cerdas dari Anda. Thank you waktunya. Makanya sebelum lanjut diskusi, kamu harus cari tahu dulu apa pengertian Tuhan, ya kan? Saya melihat kamu di sini tersesat dalam pengertian makna arti kata Tuhan. Jelas kamu tersesat, bro. Ya? Kamu tidak bisa memponis seperti itu. Kenapa? Karena definisi Tuhan dan juga penafsiran Tuhan itu orang semua berbeda-beda, tapi berujung kepada sesuatu yang merujuk kepada esensi yang abadi, supranatural, luar biasa, maha kuasa, maha suci, tidak punya kelemahan, dan seterusnya. Dan dia adalah pencipta. Kalau Anda memiliki definisi lain, ya silahkan. Tetapi yang pasti, Tuhan itu adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya samamu, yang kamu maksud Tuhan itu yang mana menurutmu? Coba. Apa yang dituduh oleh Al-Quran? Ya, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Kafirlah yang mengatakan Tuhan itu, Allah itu adalah bagian dari 3 Tuhan. Nah, apa yang dituduhkan itu udah benar. Kamu kan mengakui 3 Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh. Salah nggak saya katakan itu? Kan Tuhanmu memang ada 3. Atau kamu malu nih ketahuan Tuhanmu ada 3? Itu kan tuduhan Quran. Sudah saya ulang kali, itu tuduhan Quran. Quran menuduh tanpa dasar. Ya, Quran menuduh tanpa mengetahui histori tentang Alkitab, ya. Quran menuduh serampangan, ya. Paham ya? Maaf, saya bukan melakukan tipuan yang seperti kalian lakukan. Karena sudah saya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kalian apa? Kalian sudah mengalami perjumpaan Tuhan belum? Jangan asal ngomong doang. Katanya kalian adalah umat beragama, dekat dengan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Mana hal kayak gini aja kalian tidak tahu. Tuhan kami itu dekat. Apapun yang saya butuhkan, Tuhan kasih. Contoh, saya pergi ke Israel kemarin. Saya pergi ke Singapura. Berkatnya, rezekinya, tanpa saya minta-minta. Tuhan sediakan dengan supranatural. Dalam rekening saya masuk. Dan saya tidak punya mental minta-minta. Tuhan kami tidak mengajarkan mental minta-minta. Berdoa. Tanpa diucapkan pun Tuhan mengerti. Yesus mengerti isi hati saya. Oke, itulah dekatnya saya dengan Tuhan saya. Salah satu bukti Tuhan saya hidup sampai sekarang. Walaupun secara manusia dia mati, secara daging dia mati, tetapi dia posisinya sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai jabatan yang mulia, bersama-sama memerintah nanti di dalam kerajaan 1000 tahun menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Oke. Ya itu deritamu. Lalu orang bahas 3 Tuhan kok. Itu kan deritamu. Kau mau cerita begini, kau mau cerita begitu, ya silakan kamu nikmati, itu bualanmu sendiri, ya kan? Ini kita sedang membahas tentang pengakuanmu yang mengatakan Tuhanmu itu 1, tapi faktanya 3. Ya toh? Nah, tinggal 1. Kalau sudah ada 1 jadi 4, bisa main gaplek. Tuhan itu jamak, Allah itu jamak. Ya, Anda kan tidak paham. Ya, Quran menganggap Allah itu pribadi, tetapi Quran tidak tahu Elohim itu jamak. Ya, Tuhan itu jamak, Adonai itu jamak. Ya, makanya saya pengen tahu
dasar pengetahuan kamu tentang pengertian kata Tuhan dan Allah itu apa? Coba jelaskan dulu. Ya, kalau kamu tidak mampu mengerti, kamu akan tersesat. Ya, komen kamu pasti akan mengambang. Karena kamu tidak tahu apa arti dan makna kata Tuhan dan Allah. Saya tahu kalau itu yang kamu maksud, tahu saya. Ya. Kamu belum disunat, saya udah tahu kalau yang itu yang kamu maksud. Elohim itu jamak, iya benar. Ya. Saya tahu kalau itu. Tapi masalahnya sekarang, apakah kamu juga ingin mengakui bahwa Tuhanmu itu memang jamak? Berarti tidak satu kan? Nah, kalau kata Elohim, kata Roab, ya, itu adalah jamak. Ya, itu memang definisinya sesuai dengan bahasanya. Tuhan itu jamak. Masing-masing agama punya Tuhan. Bukan merujuk kepada nama pribadi, esensi sang pencipta secara absolut. Tuhan itu banyak. Ada Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya Konghucu, Tuhannya Kristen, Tuhannya Katolik, Tuhannya ini, Tuhannya itu. Memang banyak. Tapi apakah seperti itu yang harus didudukkan pada saat orang beragama berdiskusi? Ini kita sedang berbicara ranah konsep. Di mana ranah konsep itu adalah bagaimana kita bisa mendudukkan Tuhan yang kita sembah itu adalah esensi yang benar. Yaitu Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Tidak ada saingan, tidak ada kembaran. Apalagi anak, apalagi ibu. Nah sekarang pertanyaan saya. Apakah Tuhan kamu itu, yang saya maksud itu adalah yang satu itu? Kan bukan, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, berarti 3. Nah, untuk menutupi itu kemudian kamu balik bertanya, coba kamu tahu enggak apa definisi Tuhan? Ini apa yang kamu sedang pertontonkan? Kamu seakan-akan baru kenal saya. Jadi seakan-akan dengan mengajukan pertanyaan seperti itu kamu bisa berkelit, menyembunyikan identitas Tuhanmu yang adalah 3. Nggak bisa begitu, Her. Cobalah kamu jujur. Ya, kami Kristen memang Tuhan kami itu adalah 3. Mau kayak mana lagi? Kami harus menerima kenyataan Tuhan kami itu ada 3. Udah selesai perkara. Andai saja kamu itu mau jujur, mendudukkan isi kepalamu sesuai dengan fungsinya yang sesungguhnya. Gimana? Sudah ngaku Tuhanmu ada 3? Yang revisi Tuhan saya, kan saya bilang Tuhan saya satu, tapi dia memiliki 3 pribadi. Fungsinya, kerjanya masing-masing. Oke, contoh, di dalam suatu keluarga, lu punya ayah, lu punya ibu, lu punya anak. Tugasnya masing-masing kan. Itulah satu Tuhan, kepala keluarga. Dan 2 lagi itu adalah sifatnya. Yang satu, yang Bapak itu juga memiliki sifat. Oke, paham? Jelas? Tidak ada yang mengatakan Tuhan ayah, ya. Bapak itu bukan berarti serta-merta ayah, bukan. Paham maksud saya? Atau perlu saya ajari kamu pengertian tentang Bapak? Oh, jadi Bapak itu bukan ayah, karena Bapak tidak ada huruf K-nya gitu. Hebat, hebat. Jadi apa dong kalau bukan ayah, Bapak itu? Kan Yesus disebut anak. Atau Yesus nggak disebut anak, tapi ana. Hilangkan juga satu huruf di belakangnya. Biar kelihatan bahwa memang akal-akalan gitu. Terus Tuhan Ibu, jangan dibilang ibu, tapi ib. Bapak, anak, ib. Aduh, agama cendol. Coba. Ini ada teori baru punyanya Bang Hir. Coba, biji manih. Fakta apa, bro? Quranmu menuduh. SWT bertanya, apakah bisa kau membuat ibu dan kamu sebagai Tuhan? Ya kan? Itu. Jadi Allah SWT itu menganggap dirinya Bapa. Lalu Maria itu Tuhan Ibu. Yesus itu Tuhan Anak. Itu tuduhan Quran. Tidak ada Kristen yang beriman seperti itu. Hanya Quran yang menuduh. Paham ya? Loh, ini saya tidak sedang membahas tentang apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya sedang membahas apa yang menjadi pokok iman kamu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok kamu jadi kayak gini sih?
Minum dulu lah, minum dulu, minum, ya, minum. Biar kamu itu bisa konsentrasi. Kamu itu ibarat orang hanyut, sementara mencari pegangan supaya kamu tidak tenggelam. Ya, santai bro. Saya diundang ke grup kalian ini untuk menginjili kalian gitu loh. Dan salah satu metode yang saya gunakan ya seperti ini. Jadi kalau kalian kalang kabut, itu adalah model terapi yang saya terapkan supaya fungsi daripada penciptaan Allah kepada kalian itu berjalan dengan baik. Nah, kalau kamu katakan bahwa Tuhan kamu itu satu, lalu kamu mau kemanakan yang duanya? Sementara faktanya ada tiga. Mau sekuat apapun kamu membentuk sebuah argumen, menyusun kata-kata, membentuk kalimat, menjadi sebuah syair atau menjadi puisi atau menjadi ayat suci, tetap saja Tuhan kamu itu tiga. Definisinya jelas. Uraiannya pun sudah beruntun. Yang mana tersimpul di dalam konsep iman, Yesus bukan Bapa. Tapi gimana dengan perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu? Tunggu dulu. Satu apa nih ceritanya? Satu kampung? Satu dusun? Satu RT? Atau satu hati gitu? Ini perlu dijelaskan dulu. Karena jelas secara absolut Yesus itu bukan Bapa. Titik. Nah, kalau Yesus Anda jadikan sebagai Tuhan dan Bapa juga itu adalah Tuhan, ya akal sehat mana yang bisa ditipu kalau Tuhan kalian itu bukan cuma satu? Kan gitu. Yesus ngajarin dirinya bukan Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak dalam kitabmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Bukan Tuhan. Aku tidak berkata-kata selain apa yang diperintahkan oleh Tuhanku kepada dia. Bukan Tuhan. Semua yang ada pada diriku adalah pemberian Bapakku. Jelas dia bukan Tuhan. Aku lebih kecil daripada Bapakku yang lebih besar. Jelas Yesus bukan Tuhan. Tapi Anda paksakan menjadi Tuhan. Jadi dua jadinya. Belum lagi Roh Kudus. Jadi mau kayak mana, mau seperti apapun Anda, itu tidak akan pernah bisa lolos bahwa Kristen itu suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, Tuhannya, sembahannya ada tiga.